Baiklah, perkenalkan nama saya Deborah Endasari Boroseniurat 1806374. Saya di sini akan membuat suatu video untuk ujian akhir semester dari praktek sistem mikroprosesor mengenai simulasi program mikrocontroller dengan menggunakan CVAVR dan Proteus. Nah, di sini kita menggunakan dua program yaitu CVAVR dan Proteus. Nah, kita akan membuat programnya terlebih dahulu pada CVAVR. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik file, lalu new, lalu kita pilih project. Nah, project di sini gunanya file ini yang akan ditarik untuk dibuat dalam program Proteus nanti. Terus klik OK. Nah, di sini kita tidak menggunakan kode wizard ya. Kita klik no. Baru kita save. Di sini saya akan simpan pada file yang sudah saya siapkan, Deborah Running LED. Nah, nama filenya untuk program ini saya buat program 1. Save. Di sini saya akan membuat program dengan dua input. Di sini menggunakan huruf kecil ya. Include mega 8535.h. Nah, di sini maksud dari include di sini adalah bawaan dari bahasa C. Sedangkan Mega 8535 ini karena saya menggunakan Mega 8535 ini disesuaikan dengan apakah menggunakan Atmega 853, Atmega 8, Atmega 16 atau yang lainnya. Selanjutnya void main. Setelah itu kita menggunakan, dan di sini jangan lupa menggunakan kurung kurawal, lalu DDRA. Di sini saya akan menggunakan port R dan juga port B. 0B. Nah, di sini maksud dari DDRA ini merupakan data direct register A baru 0B. Di sini ini merupakan bilangan biner yang berupa angka 0 atau 1. Karena di sini saya menggunakan input, untuk program ini menggunakan input. Jadi input di sini bernilai 0, sedangkan output itu bernilai 1. Nah, kenapa jumlah 0 yang ini 8? Karena jumlah pin pada port A itu sebanyak 8 buah. Ini disesuaikan dengan jumlah pin, lalu jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Setelah itu port A sama dengan 0B. Di sini saya akan membuat port A itu selang-seling hidup mati 10101001 ini sebanyak 8 buah karena sesuai dengan jumlah pin tadi. Nah, ini merupakan port A. Sedangkan saya menggunakan dua input, port A dan port B. Jadi kita copy saja ini programnya. Copy, lalu paste kan ke bawah dan ganti saja A menjadi B. Nah, setelah itu while 1. Nah, di sini untuk mengulang program tersebut. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Nah, setelah ini kita save filenya. Save file, klik save file. Lalu saya di sini menyimpannya di dalam folder yang sudah saya buat, yaitu Deborah Running LED. Jadi saya di sini menulis program 1, baru save. Nah, setelah itu, setelah di save, klik project, lalu pilih configure.
akan muncul seperti ini, pilih add. Nah, klik program satu tadi, lalu klik open. Setelah itu pilih si compiler. Nah, pada bagian chip, karena kita menggunakan Atmega 8535, kita pilih Atmega 8535 seperti ini. Setelah itu pilih clock, itu 1 MHz saja, yaitu oke. Nah, ini programnya sudah siap. Untuk menentukan apakah ada keerroran dari program tersebut, kita klik project kembali, baru pilih build. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini tidak ada error dan warning ya, no error, no warning. Jadi oke, berarti program yang kita buat sudah benar. Setelah itu kita buka software kedua, yaitu Proteus. Proteus di sini untuk menjalankan program yang kita buat tadi. Nah, ini tampilannya. Kita pilih schematic capture. Seperti ini tampilan awalnya. Setelah itu kita pilih P pada device. Nah, di sini kita membutuhkan Atmega 8535. Cari saja di pencarian, baru kita sudah mendapatkannya. Baru klik OK. Baru pilih di sini. Nah, setelah itu kita membutuhkan LED. Nah, di sini kita memakai LED animasi. Saya di sini akan memilih warna red atau green. Oke. Nah, baru kita letakkan saja klik LED ini pada bagian programnya sebanyak 8 buah karena sesuai dengan jumlah pin pada port ya. Ini sudah 7, setelah itu 8. Baru kita rotate, klik kanan rotate anti-clockwise karena bagian anoda pada LED yang akan terhubung kepada Atmeganya, sedangkan katoda yang akan terhubung nantinya pada ground. Kita ubah semuanya. Kita mengubahnya, klik kanan saja lalu pilih rotate anti-clock. Nah, setelah itu kita hubungkan langsung port A ini ke LED-nya. Di sini rekan-rekan bisa menggunakan mouse agar lebih mudah. Karena saya di sini menggunakan kursor karena mouse saya sedang rusak, jadi saya menggunakan kursor saja. Kita hubungkan semuanya. Lalu kita hubungkan bagian katoda pada LED ke semua LED-nya.
Lalu kita membutuhkan ground, pilih saja terminal mode, lalu klik ground, lalu klik kanan untuk rotasinya. Setelah itu hubungkan ke rangkaian yang sudah dibuat. Nah, ini masih port A, sedangkan kita tadi membuatnya dua port, yaitu port A dan juga port B. Selanjutnya kita membuat port A. Nah, kita membutuhkan LED sebanyak 8 buah juga. Nah, di sini masih 7 LED, kita tambahkan satu lagi LED-nya. Lalu klik kanan lagi, rotate clockwise. Setelah itu kita hubungkan. Sebaiknya rekan-rekan menggunakan mouse agar lebih mudah. Kita hubungkan saja semuanya ke LED-nya. Lalu setelah itu kita hubungkan ujung katoda pada LED semuanya. Setelah itu kita membutuhkan ground dengan pilih terminal mode, lalu pilih ground, tampilkan, terus klik kanan untuk mengubah rotasinya, rotate clockwise, baru hubungkan. Nah, di sini rangkaian sudah siap. Lalu untuk menjalankan program yang sudah kita buat pada CVA-VR tadi, kita klik saja Amiga 2 kali. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih program file. Lalu kita cari tempat program yang sudah kita buat tadi. Karena tadi program itu saya buat pada Deborah Running LED. Nah, ini programnya, program 1. Open, lalu klik OK. Nah, programnya sudah masuk. Lalu kita tekan pilih sebelah kiri simbol seperti ini. Nah, ini adalah program yang sudah jalan. Nah, program ini bentuknya seperti ini. Nah, ini program yang sudah jalan. Nah, program ini seperti ini. Sesuai dengan tadi yang kita buat pada CVA-VR, port A dan port B itu 010101. Lampu LED di sini tidak menyala karena program yang kita buat itu adalah input. Ini bisa kita lihat 0 di sini, tanda titiknya tidak warna biru, dan yang satu warna biru. Jadi selang-seling. Port A seperti itu dan port B juga seperti itu. Nah, ini adalah simulasi microcontroller dengan menggunakan dua input pada CVA-VR dan juga Proteus.
Saya selanjutnya akan membuat simulasi microcontroller dengan menggunakan CVAVR dan Proteus dengan dua output. Tadi itu dua input, sekarang saya menggunakan dua output. Sama seperti tadi, kita pertama dulu membuat programnya pada CVAVR dengan cara klik file, baru new, baru pilih project seperti tadi juga. Oke. Karena kita tidak menggunakan kode wizard, no. Setelah itu kita tulis nama programnya untuk di save. Ini saya membuatnya dengan nama program 2. Di sini saya menyimpannya pada folder yang sudah saya buat, yaitu di board running LED. Setelah itu save. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini belum kita lakukan ini nanti. Kita cancel. Lalu klik file, baru new, kembali, dan selanjutnya kita pilih source. Nah, tadi kita pilih project karena untuk file yang akan ditarik dan dibuat untuk microcontroller pada Proteus nanti. Sedangkan source ini untuk scriptnya. Lalu kita klik OK. Lalu kita tulis program yang kita buat. Sama seperti pada input, kita menggunakan include juga, include Mega 8535. Kita tetap menggunakan Mega 835. Lalu void main. Setelah itu buka kurung. Di sini saya menggunakan port A dan juga port D dalam program nantinya. Kita tulis saja langsung DDRA sama dengan 0B, karena di sini output jadi menggunakan angka 1 sebanyak 8 karena jumlah pin pada port A itu 8. Selanjutnya port A sama dengan 0B. Di sini nanti saya ingin membuat LED-nya itu hidup selang-seling, yaitu 0101. Jadi hidup mati sebanyak 8 buah karena jumlah pin pada port tersebut 8 buah. Nah, karena di sini saya menggunakan dua output A dan D, kita copy saja program pada port A, lalu kita paste dan kita ubah DDRD. Nah, pada port D ini saya akan membuat LED-nya itu berkebalikan dengan port A. Itu 10101010. Mati hidup. Lalu kita tulis while. Setelah itu tutup kurung. Jadi rekan-rekan di sini jangan lupa menuliskan tanda titik koma, karena tanda titik koma ini jika kita salah satu tidak menuliskannya nanti akan error. Setelah itu kita save programnya. Saya akan membuat namanya itu program 2, lalu save. Setelah itu klik project, lalu pilih configure, lalu klik add, pilih program 2 karena tadi program 2 yang kita buat. Setelah itu pilih C compiler,
Setelah itu pilih Atmega 8535 sesuai dengan Atmega yang kita gunakan pada bagian chipnya. Lalu kita pilih, kita tuliskan pada clocknya itu 1 MHz saja. Klik OK. Setelah itu, untuk mengetahui bahwa program kita ini mengalami error atau tidak, kita klik kembali project, lalu pilih build. Nah, setelah itu dapat kita ketahui bahwa program ini tidak ada error dan program sudah benar. Lalu klik OK. Jadi program ini sudah selesai dan bisa dijalankan ke Proteus. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan program yang sudah kita buat tadi pada software Proteus. Kita buka saja langsung. Lalu kita pilih schematic capture. Setelah itu tampilannya seperti ini, lalu kita pilih P pada device, lalu kita cari pada keyword Atmega 8535 karena kita menggunakan Atmega 8535. Setelah itu kita munculkan pada tampilan seperti ini, lalu kita klik lagi device, baru kita cari LED. Nah, di sini saya akan menggunakan LED animasi berwarna blue atau yellow. Lalu klik OK. Langsung saja kita munculkan. LED-nya sebanyak 8 buah. Ini sesuai dengan jumlah pin pada port A. Setelah itu kita ubah rotasinya dengan klik kanan rotate anti-clockwise agar kutub anoda pada LED berhubungan langsung dengan Atmega 8535. Dan kutub katodenya nanti akan berhubungan langsung dengan ground. Setelah itu kita hubungkan saja langsung. Sekali lagi, rekan-rekan sebaiknya menggunakan mouse agar lebih gampang karena dia menggunakan kursor sedikit sulit. Setelah itu kita hubungkan semua kutub katoda pada LED. Setelah itu kita membutuhkan terminal mode, lalu pilih ground. Lalu ground di sini juga kita akan merotasinya dan sama klik kanan baru rotate anti clockwise. Kita hubungkan saja langsung. Setelah itu ini baru port A karena kita menggunakan dua output. Jadi kita buat juga pada port D karena kita tadi membuat program pada CVAVR itu outputnya port A dan juga port D. Kita langsung buat saja LED-nya. Jumlah LED-nya juga 8 sesuai dengan jumlah port pin pada port dari
D. Delapan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita ubah rotasinya, yaitu rotate clockwise agar kutub anoda pada LED itu berhubungan langsung dengan Omega, dan juga kutub katodanya itu berhubungan ke ground. Setelah itu kita hubungkan langsung ke port D. Jangan sampai salah rekan-rekan. Setelah itu kita hubungkan semua kutub katoda pada LED. Lalu kita hubungkan ke ground, sama seperti tadi, klik terminal mode lalu pilih ground. Setelah itu klik kanan untuk merubah rotasinya. Setelah itu hubungkan langsung ke rangkaian tadi. Lalu programnya sudah selesai, lalu kita klik pada Omega untuk menjalankan dari program pada protes ini. Klik 2 kali. Lalu kita pilih program file. Sama setelah itu kita cari program yang sudah kita buat. Saya tadi menyimpannya pada file folder Deborah Running LED program 2, karena tadi kita menuliskannya dengan menggunakan program 2. Selanjutnya klik OK. Nah, program sudah masuk. Kita pilih tanda seperti ini sebelah kiri untuk menjalankan program. Nah, inilah programnya. Nah, program ini sesuai, yaitu tadi saya membuat program 010101, yaitu hidup mati hidup mati hidup mati, sedangkan port D 101010 yaitu mati hidup mati hidup mati hidup. Nih, hidup mati hidup mati hidup mati hidup mati. Itu pun seperti ini, mati hidup mati mati hidup mati hidup mati hidup, kebalikan dari port A. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat simulasi program microcontroller dengan menggunakan CV, AVR, dan Proteus. Nah, di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu software Proteus. Sebelumnya tadi saya sudah menggunakan software CV, AVR dulu, baru Proteus. Nah, di sini saya menggunakan Proteus dulu, baru CV, AVR. Nah, kita buka saja langsung aplikasinya. Di sini saya akan menggunakan 2 input juga terlebih dahulu. Kita pilih langsung schematic capture. Langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah pada
yang sebelumnya. Langsung kita pilih device yaitu Atmega 8535. Sini kita tetap menggunakan Atmega 8535. Setelah itu kita cari LED, kita membutuhkan LED lagi. Ini kita tetap menggunakan LED animasi. Saya di sini memilih warna red atau green. Lalu klik OK. Di sini saya akan menggunakan port B dan juga port C. Jadi saya menggunakan port B. Jumlah LED-nya sama, yaitu 8 buah sesuai dengan jumlah pin. Lalu langsung kita ubah sesuai kutub anoda yang ke Atmega. Kita ubah semuanya. Setelah itu kita langsung hubungkan ke masing-masing pin. Lalu setelah itu kita hubungkan bagian katoda pada LED semuanya. Lalu kita membutuhkan ground. Pilih terminal model, lalu klik ground, letakkan di sini, lalu kita ubah posisinya 180 derajat, klik kanan, baru rotate 180, baru kita hubungkan ke program rangkaian yang sudah dibuat. Nah, ini adalah port B, selanjutnya kita buat pada port C. Langkah-langkahnya sama, kita pilih LED. Jumlahnya sama juga, yaitu 8 buah karena jumlah pin pada portnya 8 buah. Setelah itu kita hubungkan langsung pada port C.
kita hubungkan semuanya. Lalu kita hubungkan kutub katodenya semua pada LED. Setelah itu kita pilih lagi terminal mode, baru ground, tambahkan ground, lalu kita hubungkan langsung. Nah, ini programnya sudah selesai. Selanjutnya kita membuat CVAVR-nya. Di sini kita buka saja langsung aplikasi software dari CVAVR. Nah, beginilah tampilan awalnya. Lalu kita pilih file langsung sama seperti tadi, baru klik new, baru pilih project, baru oke. Baru kita pilih do you want to use the code wizard. Nah, di sini kita yes, karena di sini kita akan menggunakan code wizard karena sudah membuat rangkaian tadi pada Proteus. Nah, di sini kita memilih Atmega karena kita menggunakan Atmega tadi. Baru klik OK. Lalu kita pilih Atmega 8535. Baru kita pilih klik clock 1. Setelah itu kita pilih port di sini yang kita gunakan tadi. Di ini kita menggunakan 2 input, jadi menggunakan pada rangkaian yang udah kita buat, yaitu port B dan juga port C inputnya. Jadi kita mengubah di sini yaitu port B dan juga port C. Ini udah input dan port C udah input. Input port C input seperti ini. Nah, setelah itu baru kita pilih generate program save and exit. Kita buat nama programnya yaitu program 3. Saya simpan tetap di debugger running LED. Klik save. Baru di sini programnya akan tersimpan 3 kali. Jadi kita akan membuatnya itu sebanyak 3 kali dengan nama yang sama. Sekali lagi. Nah, inilah programnya. Nah, coba kita lihat port yang kita gunakan yaitu port pada rangkaian tadi, yaitu port B dan juga port C. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu input, 2 input. Jadi kita lihat di sini sudah sesuai, yaitu input semuanya pada port B dan juga pada port C itu input semuanya. Setelah itu kita ubah. Karena tadi di sini belum diubah nilai inputnya itu 0,
maka kita harus mengubahnya, yaitu 0. Kita ubah semuanya pada port B dan juga port C. Pada bagian state, port C juga seperti itu. T diganti dengan 0. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, disinilah tempat kita membuat programnya. Nah, di sini kita tinggal membuat programnya. Karena kita menggunakan port B dan juga port C, maka kita akan menuliskan DD RB sama dengan 0B. Di sini saya akan membuat selang-seling, yaitu 000 0001. Selang-seling maksudnya di sini karena pada port B ini memiliki 8 pin, jadi saya di sini akan membuat 8 tiap pin itu akan berbeda-beda munculnya. Lalu kita enter. Di sini saya akan menggunakan waktu, yaitu delay ms sebesar 500, lalu titik koma. Lalu tinggal di copy saja. Diubah saja bagian ujungnya. Ini saya akan mengubahnya seperti berubah-ubah tiap pinnya setelah 500 milisecond. Jika nanti pada pin 1 dia 0, maka pin 1 sampai pin 7 0, maka pin 8 1. Begitupun seterusnya. Ini sebanyak 8 pin sesuai dengan jumlah pin pada port. Nah, seperti ini sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu karena kita menggunakan 2 input, jadi kita copy B, lalu kita buat untuk yang port C, tinggal diganti saja B dengan C. Nah, di sini saya akan membuat kebalikan dari port B. Jika pada port B itu satunya pada pin
8, sedangkan port C satunya terlebih dahulu pada pin nomor 1. Begitupun seterusnya. Nah, sudah selesai. Setelah selesai semua program yang dibuat, lalu kita compile. Compile-nya di sini kita menggunakan compile pada bagian tengah, yaitu build the project. Kita pilih build the project karena ini merupakan project tadi. Nah, di sini ada keterangan 16 error. Nah, 16 error di sini ketahui yaitu delays MS. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena pada bagian include-nya kita belum menambahkan delay MS. Tinggal kita tambahkan saja seperti ini. .h. Udah. Lalu kita compile lagi, itu build the project, dan tidak ada error ataupun warning. Baru klik OK. Setelah itu program selesai. Lalu kita kembali ke Proteus. Untuk menjalankan programnya, tinggal diklik 2 kali pada Atmega. Klik 2 kali pada Atmega, lalu sama seperti tadi, pilih program file, lalu cari file yang baru saja dibuat dengan nama program 3. Nah, di sini tadi saya meletakkannya pada format bin. Program 3, lalu open. Setelah itu kita lihat views-nya 1 MHz, baru klik OK. Nah, kita jalankan programnya dengan klik simbol yang sebelah kiri seperti ini. Nah, inilah program dari input. Kenapa di sini ini akan terlihat jika diperhatikan karena sesuai dengan waktu yang sudah dibuat pada CVAVR tadi. Yang ini 500 milisekund tiap pergantiannya, karena input dia tidak terlalu terlihat. Inilah simulasi microcontroller dengan menggunakan 2 input pada Proteus dan juga CVAVR. Baiklah, saya di sini kembali menjelaskan simulasi program microcontroller dengan menggunakan CVAVR dan juga Proteus. Nah, di sini saya menggunakan Proteus dulu, baru CVAVR seperti 2 input, program 2 input sebelumnya. Nah, kita langsung buka Proteus. Di sini saya akan membuat programnya, yaitu 2 output. Pilih schematic capture. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Setelah itu pilih device yang P, baru kita tulis. Di sini kita tetap menggunakan Atmega 8535.
klik OK. Nah, di sini saya akan menggunakan port D dan juga port C. Jadi kita membutuhkan LED, kita cari lagi pada device bagian D, lalu ketik pada keyword LED, dan di sini saya akan menggunakan LED animasi yang berwarna red atau green. Langsung saja kita buat. Sebanyak 8 buah. Diubah dulu rotasinya agar kutub anoda itu berhubungan langsung dengan omega dan kutub katoda ke ground nantinya. Dengan cara sama seperti sebelumnya, klik kanan pada LED baru pilih rotate clockwise. Setelah itu kita hubungkan langsung ke portnya, karena kita di sini akan menggunakan port D. Jadi kita hubungkan ke semua pin pada port D. Setelah itu kita hubungkan semua ujung katoda pada LED. Lalu kita pilih terminal mode untuk memunculkan ground. Lalu kita pilih ground, lalu kita letakkan di sini dan klik lagi kanan baru untuk mengubah rotasinya. Setelah itu kita kembali kita pasangkan LED pada port C, karena di sini kita akan menggunakan dua output, yaitu port C dan D. Sama jumlah LED-nya itu sebanyak 8 karena jumlah pin pada port itu 8. Kita ubah lagi rotasinya agar anoda ke atmega dan juga katoda nanti terhubung langsung ke ground dengan cara sama, yaitu klik kanan pada LED lalu pilih rotasi anti-clockwise. Setelah itu kita hubungkan langsung
Lalu kita hubungkan ujung katodanya ke semua LED. Seperti ini. Setelah selesai, lanjut kita pilih terminal mode lagi, baru klik ground, baru kita ubah rotasi groundnya lagi dengan rotate anti clockwise, lalu kita hubungkan langsung ke ground. Nah, rangkaian pada protesnya sudah selesai. Kita akan melanjutkan pada CVAVR. Selanjutnya kita akan membuat programnya pada CVAVR. Kita langsung buka aja aplikasinya, softwarenya. Sama seperti sebelumnya, langkah-langkahnya itu sama persis, namun program pada portnya itu yang akan berbeda. Nah, di sini kita klik file, lalu new, lalu project, pilih project, baru oke. Nah, di sini kita pilih do you want to use the code wizard AVR. Nah, di sini kita klik yes karena kita sudah membuat rangkaian tadi pada Proteus yang menggunakan Atmega 8535. Lalu kita pilih Atmega 8535 Atmega, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, kita ubah chipnya sudah betul Atmega 8535 dan clocknya 1 MHz sudah betul. Nah, portnya kita ubah. Nah, di sini kita menggunakan port D dan juga port C sebagai outputnya, sehingga kita mengganti port C dan juga port D ke output. Dan port D di sini ubah ke output juga. Dan menggantinya dengan 1. Sudah selesai, lalu kita klik generate program save and exit. Nah, di sini programnya akan tersimpan sebanyak 3 kali. Jadi kita akan mengulangnya itu sebanyak 3 kali. Kita buat saya di sini akan menyimpan dengan nama program 4. Kita copy dulu namanya. Baru save. Save kembali. Sekali lagi. Nah, ini adalah program yang muncul. Kita lihat apakah C dan D sudah betul. Nah, port C sudah dinyatakan out dan port D juga seperti itu. Nilainya juga sudah 1. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita buat programnya. Sama seperti sebelumnya, yaitu DDR port A, port C karena kita menggunakan port C bukan port A. Port C sama dengan 0B. Di sini saya akan menggunakan selang-seling
hidup dari LED-nya pada port C yaitu 000 seperti ini. Hidup mati yaitu sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini saya akan menggunakan delay ms. Ini untuk mengatur berapa waktu nanti pergantian tiap LED-nya. Di sini kita copy saja langsung karena port C mempunyai 8 pin. Kita ganti bagian ujungnya 1. Seperti ini. Agar nanti hidup matinya itu berurutan sesuai waktu sebesar 50 milisecond. Sebanyak 8 pin, 8 buah. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini pada port C. Sedangkan pada port D, kita copy saja port C, lalu kita kupas, kita ganti C menjadi D. Nah, di sini saya akan membuat ujungnya seperti ini agar mempunyai variasi. Nah, di sini nanti pada port D pin 7 sama 8 itu akan satu yaitu mati, dan begitu seterusnya sesuai dengan program yang sudah saya buat agar mempunyai variasi pada LED nanti muncul di Proteus. Nah, setelah ini lalu kita compile dengan build the project, pilih bagian tengah. Nah, di sini diketahui ada 16 error dan no warning. Klik OK. Keterangan di sini adalah pada simbol delay message, pada simbol milisekundnya. Dikarenakan pada bagian include di sini kita belum membuat include dari delaynya sendiri. Kita buat terlebih dahulu include.
delay.h seperti ini. Baru kita build lagi, build the project. Nah, di sini sudah tidak ada error, klik OK. Setelah itu kita cobakan pada program rangkaian yang sudah dibuat pada Proteus. Sama seperti sebelumnya, klik 2 kali pada Mega 8535, lalu pilih pada program file, saya tadi menyimpannya pada Deborah Running LED program 4, baru open. Setelah itu kita cek fuse-nya sudah 1 MHz, baru klik OK. Nah, setelah itu kita pilih simbol sebelah kiri seperti ini untuk menjalankan programnya. Nah, beginilah programnya yang berjalan. Ini sesuai dengan program yang saya buat tadi. Ini ini muncul 1, mati semua. Sedangkan ini 2, ada yang mati. Seperti itu. Bisa diperhatikan. Nah, inilah simulasi program microcontroller dengan CVLVR dan Proteus menggunakan 2 output. Nah, di sini rekan-rekan bisa menggunakan 3 atau bahkan 4 input tergantung variasi LED juga, bagaimana, apakah selang-seling atau bagaimananya LED tersebut bisa hidup mati ataupun hidup semuanya atau mati semuanya, seperti itu. Nah, sekian video simulasi program microcontroller CVLVR dan Proteus dari Deborah Endasari Borusinurat. Terima kasih dan semoga dalam keadaan sehat selalu.